Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita masuk di pelajaran, perkenalkan Bu, nama saya Galih Mukti Arwinda. Saya salah satu tutor di PKBM Mulia. Kebetulan kemarin ada Pak Putra, ada Ibu Vicky. Nah, itu yang kemarin sudah belajar di 3 pertemuan yang lalu. Nah, sekarang saya yang ini. Baik, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, di sini saya akan eh, di sini saya akan mengajar tentang IPS, yaitu keberagaman lingkungan sekitar. Apa tujuannya untuk kita belajar keberagaman lingkungan sekitar? Pertama, warga belajar diharapkan mampu mengidentifikasi lingkungan alam sekitarnya dan fenomena pencemaran terhadap lingkungan alam. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi lingkungan masyarakat di sekitarnya dan proses interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Ketiga, menjelaskan pembentukan karakteristik budaya masyarakat daerah, menerangkan leluhur bangsa Indonesia dan kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Menjelaskan permasalahan terkait kelangkaan dan upaya-upaya pencegahannya. Yang terakhir, menerangkan pentingnya upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu mengenal alam. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam sudah terjalin pada sejak zaman prasejarah atau zaman nenek moyang sebelum manusia modern lahir. Zaman prasejarah disebut juga dengan zaman praaksara. Zaman praaksara atau masa nirleka. Nir itu tidak ada, leka adalah tulisan. Adalah zaman ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Sebelum manusia ada di dunia, sejarah alam semesta sudah berlangsung lebih dahulu. Menurut teori geologi, proses perkembangan bumi terjadi dalam 4 tahapan masa, yaitu masa Arkaikum, Polozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Mengenal lingkungan sekitar zaman menurut zaman ya. Arkaikum berlangsung kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri kehidupannya apa? Kulit bumi masih panas, keadaan bumi belum stabil dan masih dalam proses pembentukan serta belum ada tanda-tanda kehidupan. Paleozoikum berlangsung kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri kehidupannya yaitu bumi sudah terbentuk, tanda-tanda kehidupan mulai muncul seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, dan reptil yang terbentuk. Mesozoikum yaitu kurun waktunya berlangsung kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Jenis ikan dan reptil sudah mulai banyak. Nah, di sini dinosaurus diperkirakan hidup pada zaman ini. Kemudian Neozoikum. Neozoikum ini berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Terbagi atas 2 zaman, yaitu zaman Tersier
terbagi atas zaman Paleosen, Miosen, Eosen, Pliosen, Oligosen. Zaman kuarter terbagi atas zaman Paleosen atau Devonium, Paleosen atau Alluvium. Masa Paleozoikum, kehidupan mulai terlihat muncul. Masa Neozoikum, manusia purba mulai terlihat tempatnya di zaman Paleosten. Meganthropus Palaejavanicus itu termasuk manusia purba ya Bu ya. Itu di Jawa banyak eh, Meganthropus Palaejavanicus ini termasuk di Jawa itu juga sudah ada banyak situs-situs budaya juga di sana. Termasuk di daerah Ngawi itu namanya daerah Trinil itu ada di sana Bu. Terus Pitra, Pit, Pithecanthropus erectus dan Homo solosiensis merupakan beberapa contoh manusia praaksara di Indonesia. Nah, itu. Di Indonesia ditemukan berbagai fosil-fosil manusia praaksara khususnya di Pulau Jawa. Nah, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, terjadi pencemaran lingkungan di mana pada zaman prasejarah pencemaran dimulai ketika manusia menciptakan api pertama. Hal ini terbukti dengan adanya jelaga yang ditemukan di langit-langit gua prasejarah. Jadi zaman dulu itu kan eh, manusia purba itu tinggalnya dalam gua Bu. Nah dia pertama kali menemukan api, terus habis itu kenapa bisa kita lihat dia menemukan api, karena di situ ada kayak itu loh Bu, kayak hitam-hitam di dinding, kayak bekas bakar-bakaran gitu. Kayak misalkan kita bakar pelita, nah kita bakar pelita itu kan ada hitam-hitamnya tuh di atas di langit-langit. Nah kayak gitulah muncul hitam-hitam seperti itu. Pencemaran terjadi karena kurangnya ventilasi atau saluran sirkulasi udara di gua-gua tersebut. Pencemaran lingkungan semakin terlihat pada zaman logam. Ketika manusia mengenal penempaan logam, ada berbagai jenis pencemaran antara lain. Yang pertama pencemaran udara, terus yang kedua pencemaran air, dan yang ketiga pencemaran tanah. Nah, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika ada substansi fisik, biologi atau kimia di atmosfer dengan jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh zat gas, air maupun padat. Pencemaran oleh zat gas disebabkan senyawa gas seperti karbon monoksida atau CO, senyawa belerang atau S, senyawa nitrogen atau N, dan klorofluorkarbon atau CFC. Contoh aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran udara diantaranya memasak, membakar sampah, penggunaan kendaraan bermotor, dan kegiatan industri yang menghasilkan limbah aslap. Penggunaan alat pendingin AC secara berlebihan. Nah, pencemaran air. Air merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan manusia tersebut jugalah yang menyebabkan pencemaran pada air. Pencemaran air merupakan masuknya zat pencemar dengan konsentrasi yang cukup besar ke dalam air tanah di bawah permukaan atau badan air, di antaranya laut, danau, atau sungai, yang membuat kualitas air menurun. Pencemaran air disebabkan dari banyaknya limbah seperti pemukiman masyarakat, pertanian, dan industri. Pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran tanah, merupakan bagian penting dari komponen ekosistem. Tanah terintegrasi dengan unsur-unsur fisik permukaan bumi seperti litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer.
Namun pengelolaan tanah yang tidak terkontrol menimbulkan pencemaran. Pencemaran tanah terjadi ketika bahan kimia beracun di dalam tanah dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Terdapat beberapa aktivitas manusia yang dapat mencemari tanah, diantaranya praktek pertanian yang memanfaatkan bahan kimia, pembuangan limbah industri, penggunaan limbah masyarakat seperti plastik, gelas plastik, kaleng, dan logam. Yang kedua yaitu mengenal masyarakat. Selain berinteraksi dengan lingkungan dan alam sekitar, manusia juga berinteraksi dengan sesamanya. Hal ini terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Kehidupan sosial tidak mungkin terjadi tanpa interaksi. Interaksi itu disebut dengan interaksi sosial. Pengertiannya apa interaksi sosial ini? Yang pertama yaitu interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa saling mempengaruhi antara individu dan kelompok, dan antar kelompok. Yang kedua, syarat interaksi sosial. Menurut Sarjono Sukanto, terdapat dua syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. Bentuk interaksi sosial menurut John Gillen dalam Sukanto. Interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif yaitu yang pertama kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Proses yang kedua yaitu disosiatif, yaitu pertentangan, kontravensi, dan persaingan. Faktor pendukung yang menghambat proses asosiatif, yaitu yang pertama faktor pendukungnya toleransi. Faktor penghambatnya yaitu suatu golongan yang terisolasi. Kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi. Faktor penghambatnya kurangnya pengetahuan dan kebudayaan baru. Terus faktor pendukung yang ketiga yaitu menghargai orang asing dari kebudayaannya. Faktor penghambatnya merasa takut terhadap kekuatan kebudayaan baru. Faktor pendukung yang keempat yaitu persamaan unsur kebudayaan. Faktor penghambat ya terlalu meninggikan budaya sendiri. Faktor pendukung yang kelima yaitu perkawinan campuran. Faktor penghambatnya yaitu perbedaan ciri fisik. Adanya musuh bersama dari luar. Nah, penghambatnya perasaan yang kuat bahwa individu terkait kebudayaan kelompok tertentu dan gangguan kelompok penguasa terhadap golongan minoritas. Nah, pembentukan karakteristik budaya atau kebiasaan masyarakat daerah. Dalam ilmu sosiologi, kebudayaan terdiri atas sistem cita-cita, nilai-nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan adat istiadat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikut di dalam suatu masyarakat. Keunikan ini dapat diterima oleh anggota masyarakatnya sendiri. Hal ini merupakan suatu yang alami, akan tetapi ketika seseorang berhadapan dengan kebudayaan yang berbeda, dengan kebudayaannya sendiri, orang tersebut mungkin akan mengalami guncangan budaya atau yang biasa bahasa gaulnya kultur shock. Guncangan budaya adalah disorientasi yang dirasakan oleh orang ketika mereka menghadapi budaya yang sangat berbeda dari budaya mereka sendiri. Disorientasi cenderung membuat orang mengalami kebingungan dan kecemasan. Ini kita
kita lewati saja. Ini yaitu kita akan masuk ke yang berikut, yaitu asal usul leluhur bangsa. Ini masih di dalam mengenal lingkungan sekitar ya Bu ya. Ini kita langsung ke asal usul leluhur bangsa Indonesia. Teori out of Afrika, teori dari Afrika. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika, di mana pada tahun 60.000 sebelum Masehi bumi mengalami penurunan suhu sehingga sebentar Bu. Kenapa? Saya mohon maaf Ibu ya. Tadi ada sedikit kendala teknis. Baik, kita lanjut. Asal usul leluhur bangsa Indonesia. Ini menurut mana tadi? Ini menurut teori dari Afrika. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika, di mana pada tahun 60.000 sebelum Masehi, bumi mengalami penurunan suhu sehingga menyebabkan terbentuknya es di daerah Eropa Utara dan Amerika Utara. Hal tersebut yang memudahkan manusia berpindah. Diperkirakan penyebaran di Nusantara terjadi pada tahun 4000 sebelum Masehi. Ini teori dari Yunani menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Tiongkok bagian selatan. Berdasarkan teori ini, orang Yunan melakukan migrasi ke wilayah Nusantara dalam 3 gelombang utama, yaitu perpindahan orang Negrito, Proto Melayu, dan Detero Melayu. Sedangkan teori Nusantara menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Nusantara itu sendiri. Berdasarkan teori ini ditemukan bahwa bangsa Austronesia yang berkembang di Nusantara tidak memiliki kemiripan dengan bahasa-bahasa yang berkembang di Asia Tengah. Teori dari Taiwan. Menurut teori ini, leluhur bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Leluhur Austronesia bermigrasi untuk pertama kalinya dari Taiwan ke Filipina bagian utara sekitar tahun 4.500 hingga 3.000 sebelum Masehi. Setelah itu bermigrasi ke beberapa wilayah di Nusantara. Ini bangsa Indonesia sendiri.
atau diaspora bangsa Indonesia. Orang Bugis dan Dayak di Madagaskar. Pulau Madagaskar terletak di lepas pantai Tenggara Afrika yang kaya akan sumber daya alam. Menariknya, kita dapat menemukan suku Dayak dan suku Bugis di pulau ini. Kehadiran suku Dayak di pulau tersebut dapat dilihat dari kemiripan bahasa suku-suku Merina, Sihanaka, dan Betsileo di dataran tinggi Madagaskar dengan bahasa Barito yang banyak digunakan di Kalimantan bagian selatan. Selain suku Dayak, suku Bugis juga diketahui pernah mengunjungi Madagaskar. Salah satu tokohnya adalah Syekh Yusuf dari Goa, Makassar. Beliau di sana menyiarkan agama Islam dan membentuk komunitas Islam. Orang Bugis di Malaysia, wah ini bangga ini orang Bugis nih. Sejak abad ke-18, orang Bugis telah dikenal memiliki tradisi merantau. Mereka pergi merantau dengan menggunakan perahu. Orang Bugis diperkirakan mengunjungi semenanjung Malaysia sekitar pertengahan tahun 1600-an. Kemudian pada 1681 mereka telah mendirikan banyak pemukiman di sepanjang Muara Kelang dan Selangor. Gelombang migrasi Bugis ini berlanjut hingga abad ke-18. Sepanjang abad ke-18, keluarga kerajaan Bugis menjadi semakin berpengaruh di Kesultanan Johor, Malaysia. Orang Makassar di Australia. Bukti kehadiran orang Makassar di Australia salah satunya terlihat pada kata-kata Makassar yang menjadi bagian dari beberapa dialek Aborigin. Selain itu, pohon asam yang tumbuh di beberapa wilayah di Australia menandai bahwa para nelayan Makassar pernah tinggal di sana. Hubungan sosial kultural dengan antara orang Makassar dan orang Aborigin juga terlihat dari kedatangan para pendatang Aborigin yang ikut berlayar bersama orang Makassar yang pulang ke Makassar. Mereka menetap dan membangun keluarga di Makassar. Kita melangkah ke berikut, yaitu mengenal kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Manusia tidak terbatas seiring dengan meningkatnya kemampuan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang tidak terbatas ini tidak dapat dipenuhi begitu saja karena alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas. Kondisi ini menimbulkan masalah ekonomi dalam bentuk kelangkaan. Ini contoh gambar di atas itu kelangkaan BBM ya Bu ya. Kita sering di Arso 2 ini BBM lambat masuk, kita antri sampai jauh. Kelangkaan adalah kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kelangkaan ini memiliki beberapa jenis, di antaranya kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Faktornya apa nih penyebab kelangkaan ini? Yang pertama ada bencana alam. Yang kedua perbedaan letak geografis. Terus habis itu adanya perang. Terus kemudian faktor selanjutnya yaitu cepatnya pertumbuhan penduduk, keterbatasan kemampuan produksi, kemudian teknologi kurang berkembang. Dampak ekonominya apa ini akibat kelangkaan sumber daya alam? Pertama, kelangkaan bahan baku yang berasal dari sumber daya alam yang akan membuat produksi berkurang secara kuantitas. Yang kedua, berkurangnya jumlah barang yang diproduksi akan berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja, itu otomatis. Terus yang ketiga, berkurangnya jumlah barang yang diproduksi membuat harga barang menjadi meningkat. Langkah-langkahnya apa untuk mencegah kelangkaan sumber daya? Yang pertama, mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan. Penggunaan teknologi yang tepat guna. Kemudian yang berikut, mencari alternatif sumber daya pengganti.
Apa yang akan diproduksi? Ternyata masalah pokok ekonomi ini apa yang akan diproduksi gitu. Pernyataan apa menurut kita untuk memutuskan apa jumlah barang yang akan diproduksi dengan sumber daya yang langka? Bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Jadi utama masalah ekonomi adalah tidak mungkin untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan semua orang dalam periode waktu yang sama. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi gitu kan. Yang pertama, pelestarian lingkungan. Dalam kehidupannya, manusia tidak dapat memisahkan diri dari lingkungan dan alam sekitarnya. Lingkungan di sekitar manusia mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Itulah sebabnya kita perlu menjaga kelestarian lingkungan alam. Pelestarian lingkungan yang dimaksud adalah upaya memelihara, menjaga, mencintai, dan memanfaatkan lingkungan untuk generasi selanjutnya. A. Penggunaan sumber daya udara. Menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi asap kendaraan bermotor. Melakukan penyaringan pembuangan gas untuk mengurangi efek penyerapan gas bahaya di udara. Menggalakkan penanaman pohon pembatas jalan raya dan hutan kota sebagai paru-paru kota. Melakukan uji emisi buangan gas terhadap kendaraan bermotor. Kemudian yang selanjutnya tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan. Yang kedua, melestarikan sumber daya udara. Ya, penggunaan air sehemat mungkin, membangun sumur resapan untuk menyimpan air hujan ke dalam tanah. Melaksanakan program kali bersih untuk mengurangi pencemaran sungai. Mencegah masuknya zat pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air. Merawat dan membersihkan pintu-pintu air. Memelihara hutan di sekitar badan air seperti sungai, danau, dan rawa. Melestarikan sumber daya tanah. Mengelola tanah dengan benar, tidak melakukan pemupukan berlebih. Tidak membuang sampah yang susah diurai ke dalam tanah. Melakukan sistem terasering atau membuat sengkedan di daerah lereng. Melakukan bioremediasi tanah, yakni penggunaan mikroorganisme untuk menghilangkan pengaruh kontaminan zat beracun di dalam tanah. Melakukan fitoremediasi, yakni penarikan konsentrasi polutan dalam tanah yang terkontaminasi dengan menggunakan tanaman hijau. Jadi melestarikan sumber daya tanah ini saya rasa di zaman kita sekarang itu sudah sangat parah ya Bu ya. Karena dari zaman dulu orang tua kita datang trans di Papua ini, dia sudah penggunaan pupuk kimia, yaitu kayak pupuk urea apa segala macam itu kan aslinya itu kan apa ya, lama kelamaan sering berjalannya waktu tanah itu akan menjadi keras, akan menjadi gersang karena dia membunuh mikroorganisme yang di dalam tanah. Nah, upayanya apa? Penggunaan pupuk organik itu yang tepat karena dia mengatur aerasi tanah atau eh, mengganti udara di dalam tanah itu yang bisa menyuburkan tanaman. Yang kedua yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga kebutuhan pada saat ini terpenuhi dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Dengan tujuan menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan agar sifatnya berkesinambungan. A. Karakteristik pembangunan, yaitu yang pertama, menjamin pemerataan dan keadilan, menghargai keanekaragaman hayati,
menggunakan pendekatan integratif, menggunakan pandangan jangka panjang. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam peraturan presiden ada nomornya tahun 59 nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals adalah menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta membangun inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, ini ada 17. Ini ada gambarnya juga. Cuma kabur ya. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Pilar penggunaan sosialnya yaitu tercapai pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar ini mencakup tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pilar pembangunan lingkungan, tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pilar pembangunan ekonomi yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovatif, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan. Pembangunan hukum dan tata kelola, memberikan kepastian hukum yang dan terwujudnya tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan paritatif untuk terciptanya stabilitas keamanan bagi prasyarat pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Baik, mungkin sebelum kita punya pelajaran hari ini sudah selesai, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi pelajaran hari ini, mungkin Ibu yang bisa hadir ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada Bu? Tidak ada? Tidak apa-apa Ibu. Jadi setiap pertemuan Ibu ya? Iya mudah-mudahan ke depan teman-teman yang dimanapun teman-teman berada yang terkhususnya warga belajar PKBM Mulia Arso 2 ini kita kan sudah mengadakan seperti yang dibilang Pak Putra di awal-awal pertemuan kemarin bahwa kita berusaha maksudnya semaksimal mungkin untuk mengadakan pelajaran di hari Selasa dan Rabu. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton YouTube, yang nonton link-link share yang sudah dibagikan di dalam grup-grup ini bisa ya daripada nonton online lebih baik datanglah gitu karena kita bisa bertegur sapa gitu. Hanya itu sih, Bu. Baik, untuk kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya Gali Mukti Arwinda, tutor PKBM Mulia Arso 2. Mohon maaf bila mana penyampaian saya kurang atau bacanya agak sedikit menjelaskannya agak sedikit kurang-kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.